Papa, dokter! Bayar utang lu. Kapan mau bayar? Pak, kapan mau bayar tunggakan cicilan kreditnya? Masalah utang piutang pasti hubungan dengan debt collector. Kita punya tanggung jawab mengembalikan utang kita. Tapi persoalan tidak semudah itu. Halo saudara, lagi ada masalah apa? Coba tarik napas dulu. Buang pelan-pelan. Tenang. Aduh, kepikiran utangnya belum kebayar. Iya. Namanya rumah tangga pasti ada banyak sekali hal yang disepakati ya. Tidak hanya membangun hubungan tapi juga menyusun perencanaan keuangan. Nah kalau bicara keuangan, ada rencana mau ngambil ini, ngambil itu, kredit ini, kredit itu, pasti kita harus ada pinjaman ya. Pinjaman baik itu perorangan maupun tidak perorangan atau resmi. Masalah nggak kalau hutang? Ya namanya rumah tangga suami istri kan bisa sepakat. Jadi bisa mengkalkulasi kira-kira perlu hutang berapa, untuk apa. Yang menjadi masalah itu adalah ketika itu jadi macet dan berhadapan dengan debt collector. Tolong jaga anak kita baik-baik ya, Ma. Papa, dokter! Semua cara sudah kita kerjakan, Ma. Namun, bisnis kita selalu gagal. Papa nggak tahu lagi harus bagaimana. Bu Devi. Bu Devi. Pak, itu pasti debt collector ya, Pak? Yaudah, Mama di sini aja ya, Gak biar usah, Papa Pak. hadapi. Pak, udah, Pak. Biar Mama aja, Pak. Papa diam aja dulu di dalam ya. Aduh, Pak. Suami saya nggak ada, Pak. Mana suami lo? Dia lagi banyak kerjaan, Pak. Empat Sibuk, kali. Pak. Iya, bohong ini Ibu. Sibuk apaan? Bayarlah utangnya. Saya minta waktu ya, Pak. Belum ada. Kagak ada waktu, dari kantor itu udah tagihannya udah melampaui batas nih. Suaminya itu banci tuh. Iya, suaminya banci pasti. Siapa yang bilang Gua, Hah? gua bayar utang lu. Kamu yang ya? Bayar utang lu, gua pukul lu. Bayar. Pak, udah nggak boleh begitu, Pak. Utang kata bayar utang. kamu dulu ya. Diam. Gua pukul lu. Saya mohon, Pak. Minta waktunya lagi, Pak. Kapan mau bayar? Nanti saya kabarin ya, Pak. Diusahain. Nih, Pak, nih. Saya ngeliat istri Bapak nih. Kalau enggak, besok kami datang nggak ada, gua bisin lo. Pada saat terjadinya proses pengembangan usaha saya yang satu ini mengalami kebangkrutan. Jadi usaha yang sudah lancar ini akhirnya terpaksa modal apa semua kita buat nutup yang agen air yang hancur ini. Akhirnya ya kami suami istri kalau dibilang nggak bertengkar nggak mungkin ya. Pasti ada pertengkaran. Kami saling menyalahkan. Saya marah sama dia karena saya berpikir, coba kalau misalkan lu kasih gue kesempatan buat kerja, mungkin ekonomi nggak bakal kayak gini. Oke lah, usaha lu bangkrut, ya kan? Tapi karena gue masih kerja, kan kita masih tetap di jalan. Ini kantornya, Bang. Iya, ini kantor Bu Devi kan? Iya. Waduh, nggak ada orang nih. Kosong, Bang. Waduh, bohong ini Bu Devi ya. Kita ke rumahnya aja, Bang. Ke rumahnya aja? Iya. Oh, benar nih. Kalau ketemu di rumahnya, kita habisin aja ya. Kita habisin aja, Bang. Udah, Ayo, ayo, Bang. ayo. Rumah aja ada yang ngetuk. Itu saya di dalam gemeterannya udah sampai kayak apa tahu. Terus otak saya ini kayaknya udah kencangnya bener-bener. Kayak udah mau meledak gitu kan. Aduh, udah nggak tenang, udah nggak damai. Tidur saya nggak tenang, makan juga nggak bisa, ngapain nggak bisa. Udah pengen nangis sampai kayak apa tahu. Kayaknya udah tahap dimana depresi itu udah benar-benar depresi. Itu yang saya hindari. Makanya kita akhirnya ambil keputusan ya sudah, kita tinggalkan Bekasi, kita merantau ke Solo. Meskipun kita nggak punya apa-apa. Gimana usaha kita sekarang ini, Pak? Ya kita jalanin aja dulu, Ma. Kita juga harus sudah bersyukur. Kita masih dikasih usaha seperti ini. Kan Mama tahu sendiri, kemarin kita sempat bangkrut. Modal kita dibawa kabur orang. Ya mudah-mudahan hari ini dagangan kita laris, Ma. Saya berpikir udahlah saya nggak bakal bisa dapat kerjaan di Solo, susah. Saya bikin makanan kecil-kecil. Saya titip-titipin di warung-warung. Bu, Iya? ini kuenya saya titip ya, Bu. Semuanya ada 50.
Oh iya Pak, letak situ aja, ntar saya yang bilang sama orang warungnya. Oh ya, orang warungnya kemana Bu? Lagi pergi sebentar, ada urusannya. Oh gitu ya, nanti tolong bilangin nih kuenya macam-macam jenisnya Bu ya. Harganya beda-beda ya Bu? Iya. Ya Bu. Ya. Terima kasih Pak. Iya Bu, sama-sama. Jadi suami saya yang cari pasar buat nitipin makanan-makanan kita, saya yang bikin. Itu lumayan lah ada pemasukan, ya kan? Tapi kan nggak cukup untuk biaya hidup, untuk semuanya, ya kan? Nih Pak, cepatnya nggak laku Pak. Ya Bu, saya minta tolong lah Bu, diusahakan Bu. Masalahnya cuma ini satu-satunya dagangan saya Bu. Ini sumber penghasilan saya Bu. Yo gimana dong Pak? Dagang saya masih banyak nih Pak. Tapi besok saya bisa titip lagi ya Bu ya? Boleh, boleh Pak. Pak, muka Papa pucat banget. Papa sakit, Pak. Badan aku kurang enak, Ma. Lagian, dagangan kita kurang laku hari ini. Lihat aja, masih sisa banyak. Ya udah, Pak, nggak apa-apa. Yang penting ada yang laku aja. Sekarang Papa istirahat dulu ya. Nanti Mama buatin teh anget. Mama selesain kerjaan ini dulu. Iya, Ma. Papa istirahat ya. Tahun 2014 itu suami saya di bulan Maret ya, itu tiba-tiba ngalamin sakit. Pak, Papa cepat sembuh, Pak. Papa sehat lagi, Pak. Papa. Siang Bu. Dokter, gimana keadaan suami saya, Dok? Jadi begini Bu, suami Ibu ini sakitnya sangat serius. Maksudnya serius itu gimana ya, Dok? Memang ya sebetulnya mengarah ke umur Bapak nggak akan panjang Bu. Suami saya bawa ke rumah sakit, dokter bilang umurnya tinggal 3 bulan. Dok, dokter, Dok. Ya. Gimana, Dok? Suami saya keadaannya. Secara medis ya Bu ya, kami sudah sangat berusaha. Tapi memang kalau saya hitung-hitung kayaknya umur Bapak nggak bisa lama ya Bu. Secara ekonomi, saya tuh habis benar-benar saat itu ya. Saya nggak kerja, suami saya masuk ke rumah sakit, anak saya 2 masih sekolah, butuh biaya apa, buat makan aja saya bingung. Ma, sepertinya Papa udah gak kuat lagi, Ma. Mama harus kuat dan tabah ya. Tolong jaga anak kita baik-baik ya, Ma. Pak, Papa, dokter. Nah Bu, Ini suami saya gimana, Pak? Gimana, Dok? Ibu yang tabah ya. Suami Ibu sudah pulang. Waktu suami saya meninggal, kalau dibilang nerima, ya enggak. Jadi kayak marah banget sama Tuhan, nggak terima benar-benar posisinya, karena saya merasa Tuhan itu nggak adil. Nah, ada satu yang terus-terusan yang mengingatkan saya saat saya sakit hati, saat saya marah, ya kan? Saya nggak tahu lagi bagaimana menjalani hidup ke depannya, Bu. Setelah suami saya meninggal, bagaimana nasib saya dan 2 anak saya? Saya bingung, Bu. Saya tahu Bu, ini berat bagi Ibu dan ini butuh kerja keras. Tapi kita punya Tuhan Bu. Kan di firman-Nya ada katakan kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jadi kita punya Tuhan yang besar Bu, percaya. Ibu akan dipelihara oleh Tuhan, Ibu dan 2 anak Ibu. Jadi jangan sedih ya Bu ya, tetap semangat. Pemahaman saya tentang Tuhan itu mengalami yang namanya perubahan. Kalau dulu pada saat saya mengalami permasalahan, persoalan dalam hidup saya kecewa sama Tuhan, saya marah sama Tuhan, saya bilang Tuhan itu tidak adil. Apalagi pada saat Dia ambil suami saya benar-benar ngerasa, kok begini ya Tuhan? Tuhan bilang ikut Tuhan itu enak. Tuhan bilang ikut Tuhan itu semua disediakan. Kami sudah jatuh miskin, udah habis, udah semuanya, suami dipanggil Tuhan, kok nggak ada enak-enaknya?
Dulu penuh dengan kecewa seperti itu. Tapi setelah berjalannya waktu, saya melihat pernyataan Tuhan itu luar biasa. Dia yang membentuk karakter saya. Dia yang membentuk kehidupan saya. Saya berserah sama Tuhan, saya udah nggak ngerti harus ngapain, tapi saya melakukan apa yang menjadi bagian saya. Dan sampai sekarang kita bisa tetap survive. Meskipun istilahnya kalau dibilang lebih, ya tidak juga. Tapi paling tidak, kita tetap bisa untuk makan, tetap bisa untuk berjalan. Jadi jangan pernah takut untuk kita melangkah, jangan pernah takut besok kita hidup seperti apa. Pegang aja, burung di udara dipelihara, masa kita enggak? Tuhan pasti tolong. Kenapa debt collector? Kan karena masalah utang piutang pasti hubungan dengan debt collector. Apalagi kalau pembayarannya tersendat. Kita mau marah sama debt collector, dia datang juga sudah mulai marah-marah duluan. Kita nggak bisa melampiaskan semuanya ke debt collector karena dia juga menjalankan tugas mereka. Kita punya tanggung jawab mengembalikan hutang kita. Tapi persoalannya tidak semudah itu. Apalagi kita nggak bisa melampiaskan itu. Akhirnya kena suami, istri, anak, bahkan semua bagian yang nggak ada hubungannya jadi pelampiasan amarah kita. Memang sih pengennya idealnya nih kalau hutang yang produktif lah, ya kan? Jadi kita juga bisa sambil nyicil gitu. Tapi apa jadinya? Kenyataannya kita kebanyakan hutang karena ada sisi konsumtifnya. Apalagi niatnya mau nolong malah justru kita yang jeblok di hutangnya. Terbelit, terlilit dan semakin sulit. Jadi gimana Mas? Bisa tolong saya? Saya berani meminjamkan uang kepada dia karena saya sudah lama mengenal dia selama 7 tahun. Saya pasti gantiin kok. Saya janji. Saya meyakinkan suami karena kan dikasih sertifikat tanah juga, terus dikasih mobilnya juga. Dia bilang nanti akan diganti 2 kali lipat. Akhirnya kita mulai pakai kartu kredit untuk gesek tunai. Total kalau kartu kredit yang kita keluarkan itu ya 100 jutaan. Ini siapa ini? Pas saya lihat intip di jendela, wah debt collector. Jadi antara takut sayanya, tapi emosi. Silakan duduk Pak. Pak, kapan mau bayar tunggakan cicilan kreditnya? Udah berbulan-bulan Bapak nunggak nih ya. Punya niat baik nggak untuk bayar? Saya pikir saat itu sudah gelap mata, ini orang saya tusuk aja sekalian. Jadi setelah dia ketemu mungkin dia juga lihat saya dalam keadaan emosi juga, akhirnya dia tidak kasar sama saya. Baik kalau gitu. Ya. Nanti secepatnya saya akan datang ke kantor. Terima kasih Pak. Sama-sama Pak. Ketika kita mengalami masalah itu, hubungan saya sama istri saya berubah 180 derajat. Mas, udah lama? Saya mulai negatif terus sama istri saya. Jadi artinya pelampiasan saya kepada istri saya, karena saya nggak tahu saya harus kemana. Udah deh, kamu pulang sendiri aja. Saya marah besar sama dia, karena saya benar-benar emosi, saya benar-benar kesel, karena saya menganggap istri saya selalu kerjain saya, selalu sengaja melakukan itu, kesalahan itu, supaya buat saya marah, buat saya emosi. Bingung gitu, saya error juga, nggak bisa ngapa-ngapain jadinya, nggak bisa fokus. Jadi kayak orang yang kosong gitu. Iya, sampai satu titik saya dalam keadaan pusing, stres, nggak tahu harus berbuat apa, dan saya merasa aduh saya sudah banyak kesalahan, saya tidak bisa lakukan apa-apa. Terus juga saya merasa punya dosa sama istri saya, apa yang dulu menjadi janji nikah kita belum bisa saya buktikan. Saya udah nggak pantas lagi hidup. Tiba-tiba di hati kecil saya diingatkan kembali, wah istri saya gimana kalau saya mati. Akhirnya saya mengurungkan niat saya untuk bunuh diri. Ini kesalahan saya harus tanggung jawab gitu. Saya kerja, bawa kerjaan ke rumah, Sabtu Minggu juga bawa kerjaan gitu. Di satu titik saya sakit. Saya merasa ada rasa iba ya, kasihan. Akhirnya saya benar-benar menyesali
atas kesalahan-kesalahan yang saya lakukan. Dari mana kamu, Mas? Dari luar, Dek. Dek, aku mau minta maaf sama kamu. Kalau selama ini saya sudah melakukan hal yang salah, saya selalu berpandangan negatif sama kamu, saya emosional. Kalau saya bersyukur suami saya bisa jujur ke saya, itu yang buat saya luar biasa. Tuhan Yesus saja bisa ngampunin kita gitu loh. Lah siapa saya gitu. Karena kalau saya nggak bisa ngampunin, saya yang kesiksa kan. Pada saat saya melepaskan pengampunan buat suami saya, terus melepaskan pengampunan buat orang yang bawa uang itu, ya jalannya kebuka gitu. Tuhan mulai kasih hikmat buat kita. Jadi permasalahannya, kami ini sudah ketipu sama teman kami, Mbak. Kita mulai datangi semua bank-bank yang kita hutangi melalui kartu kredit. Akhirnya kita jelaskan semua keadaannya, akhirnya mereka memberi keringanan, memotong bunga, bahkan mereka memberikan kesempatan buat kita untuk membayar hutang-hutangnya sesuai kemampuan. Puji Tuhan sampai kita bisa melunasi semua hutang-hutang itu. Dan juga bersyukur buat suami saya, Denny Hilton, menjadi partner dalam suka dan duka sampai hari ini. Apapun masalah kita, apapun keadaan kita, ketika kita datang kepada Tuhan Yesus, memohon pengampunan, datang kepada Dia, memohon pertolongan, Dia menjawab semua doa-doa kita. Jadi sebenarnya saudara, ketika kita misalnya menyusun sebuah perencanaan membangun usaha, ya kan, atau mau menikah, ya kan, apakah kita harus berhutang dulu baru menikah, atau menikah dulu baru berhutang? Artinya semua rencana apapun itu direncanakan kan sebelum kita mendirikan sesuatu. Nah, firman Tuhan katakan begini, sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara, tidak duduk dulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Kita bangun usaha kan itu mimpi kita tuh, seperti kita bangun menara. Kita belum tahu nih seberapa tinggi, seberapa besar. Nah, ketika merencanakan cukup gak uangnya. Nah, ketika kita pinjam atau hutang, berarti hutang itu harus sifatnya produktif seperti yang saya bilang tadi. Bukan sesuatu yang hanya untuk menunjukkan kita punya. Ya, apalagi yang bahaya, nambah beban kita. Hidup ini udah banyak beban loh. Satu, beban yang harus ditanggalkan. Beban dosa jelas harus kita tanggalkan. Dua, beban yang harus kita tanggung. Beban apa? Beban biaya hidup harus kita tanggung. Beban tanggung jawab harus kita tanggung. Lalu beban apa lagi? Beban yang harus dihindari. Yaitu apa? Jadi ibaratnya apa ya? Pahlawan untuk kehidupan orang lain, tapi sebenarnya kita malah jadi kebablasan dan kita jeblok sendiri. Firman Tuhan mengajarkan begini, jangan engkau termasuk orang yang membuat persetujuan dan yang menjadi penanggung hutang. Mengapa orang akan mengambil tempat tidurmu dari bawahmu bila engkau tidak mempunyai apa-apa untuk membayar kembali? Jadi agak lucu ketika kita misalnya nekat untuk menolong orang lain dengan berhutang, dengan dalil dan perhitungan, kita akan dapat keuntungan nih. Apakah itu juga cara yang baik? Seberapa besar sih keuntungannya? Dan apakah kita juga bisa tidur dengan nyenyak dan tenang? Kita menikmati hasil keuntungan dari masalah orang lain. Saya rasa Tuhan punya cara untuk memberkati kita. Lebih indah dari cara itu. Tapi jikalau Anda saat ini merasa, tapi saya sudah terlanjur dan saya itu sama seperti yang saya saksikan tadi, saya sedang terbelit masalah yang begitu berat ini. Bingung mau nanggung dengan apa? Udah gak ada lagi yang bisa dijaminkan. Saya hanya berpikir dua, kabur atau saya menyelesaikan hidup saya. Tapi itu tidak selesai saudara. Karena hutang itu tetap hutang dan tetap harus dibayar. Tapi bagaimana caranya? Cuma satu. Ada beban yang harus diserahkan. Hidup ini jangan cuma pasrah dengan beban kita. Kalau pasrah tuh kayak taruh di jalan lalu orang main ambil sembarangan, terserah, kita nggak tahu nasibnya gimana. Tapi kalau serahkan, sama seperti saya serahkan kepada saudara nih. Saudara pegang kan, saya tahu saya serahkan kepada siapa. Dan saat ini saya mau mengajak Anda untuk tahu harus menyerahkan kepada siapa. Serahkan kepada Yesus Kristus, Tuhan yang ajaib. Allah yang sesungguhnya yang telah menjadi manusia dan memberikan satu kuasanya kepada kita. Saya mau menyerahkan saudara
kepada Tuhan Yesus. Saudara hanya cukup membuka hati dan izinkan kasih Tuhan dan pemulihan itu terjadi. Gak usah pikirkan bagaimana caranya. Karena Tuhan punya 1001 macam cara untuk menolong saudara. Kita berdoa ya, karena Tuhan mengasihi saudara. Tuhan sayang kepada saudara. Letakkan tangan di dada, pejamkan mata. Ingat baik-baik kata-kata ini. Tuhan Yesus mengasihimu. Dan Dia ingin menolongmu. Lepas dari segala jeratan hutang-hutangmu. Keluar dari kebiasaanmu berhutang sama orang. Dan mengubah hidupmu dan dirimu menjadi penanggung hutang orang lain padahal engkau pun juga belum punya apa-apa. Dan saat ini Tuhan sedang menjamah hatimu dan memberikan satu perubahan di dalam hatimu. Izinkan Dia mengambil alih semua yang usang itu supaya ada satu hal yang baru, yaitu keberserahanmu kepada tangan Tuhan yang akan memampukanmu untuk melunasi hutang-hutangmu dan mengubah hidupmu menjadi pribadi yang jauh lebih potensial. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, engkau yang berdoa bersama saya saat ini dan terbuka akan kuasa Tuhan, engkau mengalami kuasanya. Katakan amin, saudaraku. Yes, katakan amin. Ya, sekarang gak usah lagi mikir utang ya. Apa yang dipikirkan? Pikirkan bagaimana caranya untuk bisa mengeluarkan unek-unek kita. Nah, saya mau kasih satu kesaksian nih. Ini datang dari yang bernama Dempsey Kila, ya. Merantau untuk menghindari konflik keluarga di usia 27 tahun, tapi diusir dari rumah saudaranya karena ada masalah di sana akibat perilakunya. Dia memiliki hasrat yang berlebihan dalam hasrat seksual, ya. Tapi dia sudah mulai menyesal gitu. Tapi penyesalan ini tidak membawa perubahan ternyata sampai Dempsey itu melihat kesaksian almarhum Raditya Olowan yang ternyata juga mengalami masa lalu yang buruk juga. Tapi dia melihat satu titik balik dan satu harapan. Yaitu ada satu pribadi, yaitu Tuhan Yesus yang memulihkan kehidupan almarhum Raditya Olowan pada saat itu. Nah, setelah menyaksikan itu langsung tuh bulan Agustus 2019 lalu Dempsey menghubungi Sahabat 24. Ya, yang ada di layar Anda saat ini itu dihubungi di 2019 lalu oleh Dempsey. Langsung cerita ke konselor. Dan konselor itu memberikan kekuatan, penguatan, doa dan membimbing sampai akhirnya Dempsey belajar yang namanya puasa melawan dosa. Lihat progresnya. Jadi ketika Anda menelpon Sahabat 24, Anda bukan cuma sekedar perkara Anda didoain selesai. Enggak. Tapi Anda akan mendapatkan satu sosok pribadi yang berempati. Lalu kemudian sahabat baru Anda ini akan memastikan Anda progres. Yaitu Anda melakukan sesuatu yang belum pernah Anda lakukan. Seperti Dempsey, barangkali Anda harus puasa untuk melawan semua hasrat yang selama ini membuat Anda tersesat. Sampai akhirnya roh jahat itu keluar di dalam diri Dempsey. Karena memang keterikatan itu luar biasa ya. Hutang, judi, itu semua keterikatan dari roh jahat. Nah, kenapa bisa hilang? Karena kuasa Tuhan Yesus itu benar-benar adikodrati. Itu benar-benar nyata sekali. Jadi setelah Dempsey mengalami ini, di Mei 2022, Dempsey menghubungi Sahabat 24 lagi nih ceritanya. Dan dia mengatakan, saya rindu sekali mau melakukan sesuatu yang berbeda lah gitu ya. Jadi dia sekarang mulai aktif nih. Operator multimedia, dia juga mulai masuk ke pimpin pujian. Wah, berarti apa? Progres itu semakin bertambah. Eskalasi kemajuan itu semakin bertambah. Berarti saudara, percayalah saudara. Potensi Anda tuh bukan untuk terjerat dalam hutang, dosa. Potensi Anda lebih daripada itu. Hubungi Sahabat 24. Jadilah Dempsey yang berikutnya. Anda layak mendapat kesempatan terbaik. Karena Tuhan sudah memberikan kesempatan terbaik untuk Anda. Jadi saat ini juga kami tunggu teleponnya di Sahabat 24. Terkadang di dalam hidup kita diperhadapkan pada ketakutan terbesar kita. Masalah datang silih berganti dan kita harus menghadapi semua itu seorang diri. Seolah setiap permasalahan tidak memiliki jalan keluar. Saat itulah Anda butuh dukungan untuk mendapatkan semangat baru. Sahabat 24 hadir untuk Anda 24 jam sehari
7 hari dalam seminggu. Kami ada untuk mendengarkan dan mendoakan setiap permasalahan Anda dengan sepenuh hati. Layaknya seorang sahabat, kami selalu siap melayani Anda. Hubungi kami di nomor berikut ini. Tidak semua keterikatan itu buruk. Kalau keterikatan dengan jawaban yang paling benar kan baik-baik juga kan. Jadi coba ikatkan diri Anda dengan jawaban.com ya. Semua artikel-artikel di sana Anda kunjungi di www.jawaban.com. Video-videonya, aduh saya pengen nonton lagi nih. Pasti karena kisah nyatanya inspiratif banget. Bahkan pengalaman-pengalaman mereka itu bisa menjadi mentor loh dalam kehidupan Anda, saudaraku. Bahkan tidak hanya informasi terbaru terupdate. Kalau misalnya Anda tidak bisa menghubungi, Anda bisa klik di situ tuh langsung terkonek dengan Sahabat 24. Jadi tetap stay connected dengan sahabat baru Anda. Percayalah, potensi dalam diri Anda itu jauh lebih baik dan lebih berharga dari yang pernah Anda ketahui. Bahkan Anda akan mengalami kebebasan dalam finansial. Ya, kita doakan sama-sama dong. Karena kita percaya Tuhan kita kan Tuhan yang punya segala kelimpahan. Iya kan? Jadi kalau orang di dalam Tuhan, pasti orang tuh hidup dalam kelimpahannya Tuhan juga. Nah, saya bersyukur kita bisa ngobrol banyak nih dan kita bisa terbuka mengenai hutang. Jadi ya hutang gak ada salahnya. Karena yang penting hutang itu tidak membuat kita berhutang lagi dan akhirnya kita mulai jeblok. Oke, anyway, kami tidak mau berhutang. Kami mau selalu hadir buat saudara semua. Jadi pastikan Anda mencatat program kami. Pastikan Anda ada di jam ini untuk mendapatkan jawaban terbaru dan terbaik buat Anda. Karena mulai sekarang kita boleh percaya di dalam Tuhan selalu ada jalan keluar dan ada solusi terbaik. Tetap semangat dan tetap bahagia. Tuhan Yesus memberkati. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup